Pemda Luwu Channel, media informatif Kabupaten Luwu. Hadirin yang kami banggakan, selanjutnya sambutan Bupati Luwu, Bapak Dr. Andes Haji Basmin Matayang MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Selatan atau Bapak Wakil Gubernur yang mewakili, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Luwu, yang terhormat Sri Paduka Datu Luwu atau yang mewakili Mak Dika Bua, yang terhormat para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang saya hormati penjabat Sekda, para kepala OPD, para camat, para kepala desa dan lurah se-Kabupaten Luwu, yang terhormat para sesepuh, alim ulama dan tokoh masyarakat Kabupaten Luwu, yang terhormat atau yang saya hormati Ketua KNPI Provinsi Selatan atau yang mewakili beliau, para pimpinan organisasi pemuda, agama, wanita, politik, dan profesi, para insan pers dan LSM, serta hadirin undangan yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini Sabtu tanggal 13 Februari 2021, dalam suasana yang penuh berkah dan bahagia, yang menyelimuti batin kita semua yang hadir pada hari ini, bahkan seluruh masyarakat Luwu merasa sangat berbahagia berkenan dengan diselenggarakannya peringatan Hari Jadi Luwu ke-15, Hari Jadi Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu ke-15. Berkenan dengan peringatan Hari Jadi ke-15 Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu dalam suasana pandemi COVID-19, kita harus mengikuti pesan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan menjaga jarak. Peristiwa hari ini merupakan peristiwa bersejarah dalam tatanan pemerintahan di Tanah Luwu. Saya mengajak kepada hadirin untuk sejenak menundukkan kepala, memperhadapkan diri kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, untuk memanjatkan puji dan syukur karena dengan rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk menghadiri dan memperingati hari yang bersejarah ini. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan, merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami, masyarakat Kabupaten Luwu. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana undangan yang sangat terbatas dan secara virtual. Kita memperingati dan mengenang kembali satu peristiwa bersejarah, yakni pemindahan ibu kota Kabupaten Luwu dari kota Palopo ke Belopa 15 tahun yang lalu. Dalam suasana seperti ini, kita dipertautkan oleh rasa kebersamaan dan ikatan persaudaraan yang kokoh sebagai satu komunitas yang memiliki akar yang historis dan budaya yang sama. Maka momentum seperti ini
merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk saling berkomunikasi dan menggagas langkah-langkah yang lebih strategis menuju masa depan yang lebih baik dari waktu ke waktu sebelumnya. Bapak Wakil Gubernur dan hadirin yang berbahagia, memperingati hari jadi sebagai upaya untuk merentang proyeksi ke depan memang sangat diperlukan, terlebih dalam suasana menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Keberadaan kita di tengah-tengah arus perubahan yang amat pesat ini mengharuskan kita untuk melakukan langkah-langkah penyesuaian secara cepat dan tepat terhadap perkembangan globalisasi. Gerakan perkembangan secara terencana dalam berbagai aspek kehidupan perlu dilakukan dengan harapan kita sebagai dapat berada pada kondisi yang mampu bersaing dan mengambil keuntungan dari percaturan globalisasi tersebut. Reformasi dalam penguatan otonomi daerah yang berjalan sebagai langkah awal untuk menemukan format baru dalam mengembangkan kehidupan masyarakat di Kabupaten Luwu ini telah memberi makna dan makna tersendiri yang dapat kita nilai sebagai suatu tingkat keberhasilan. Pemaknaan secara jernih terhadap hakikat hari jadi Luwu, hari jadi Belopa ke-15 sebagai ibu kota Kabupaten Luwu adalah suatu manifestasi kewilayahan di tanah Luwu yang telah memberikan sumber kehidupan sesuai motto Luwu Wanua Mapatuo na Ewai Alena. Artinya apa? Artinya apa saja yang ditanam di Luwu, di tanah Luwu ini akan tumbuh subur sebagai sumber penghidupan dan memakmurkan rakyat. Dalam suasana peringatan seperti ini, kita lakukan perenungan mengenai munculnya inspirasi yang semangat yang teguh untuk menghadapi masa depan yang diharapkan mendatangkan kebahagiaan. Kabupaten Luwu terpencar harapan dan menjanjikan masa depan yang cerah bagi masyarakatnya. Kesadaran memiliki tanah Luwu ini dengan berbagai jenis ragam kekayaan alamnya akan membangkitkan semangat dan motivasi yang tinggi untuk membangun dan menciptakan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Untuk dinikmati generasi sekarang dan juga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang secara berlanjut dari generasi ke generasi. Itulah sebabnya sehingga pembangunan Kabupaten Luwu yang sedang dan akan kita laksanakan adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan hadirin yang saya hormati. Daerah ini memiliki potensi yang cukup besar, mulai dari sektor pertambangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, hingga perikanan dan kelautan yang terbentang luas. Sektor pertambangan Kabupaten Luwu memiliki kandungan besi, emas, mika, galena, batu bara, dan tembaga. Depositnya ada di Kecamatan Bastem Utara, Latimojong, dan Walendrang. Sektor pariwisata, Kabupaten Luwu memiliki banyak destinasi wisata, antara lain wisata Laut Buntu Matabing, Pantai Ponduri, Pohon Bagau di Temboe, Wana Wisata Kayu Lara, Pantai Mamonta, Lapandoso, air terjun Sarampu Masiang, air terjun Gamaru Latimojong, air terjun Parapasuan, air terjun Gandam Batu, Gua Ilam Batu, Gua
andulan, dan lain-lain. Sektor pertanian dengan luas areal sawah di Kabupaten Luwu seluas 33.333,26 hektar atau sekitar 11,11% dari luas Kabupaten Luwu, dengan potensi persawahan membentang luas untuk memberi peluang untuk swasembada pangan yang didukung oleh pengairan teknis yang telah memadai, yaitu bendungan Tomat Tope. Sektor perikanan dan kelautan terdapat komoditas udang windu, rumput laut, ikan cakalang yang ditunjang dengan tersedianya pelabuhan Saweri Gading di Detak. Pada sektor transportasi, baik darat, laut maupun udara telah cukup tersedia dan memadai, namun masih perlu terus menjadi perhatian pemerintah di masa yang akan datang. Saya yakin dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dari berbagai sektor tersebut secara maksimal dengan berbagai usaha teknologi, budidaya, dan sentuhan perhatian dari Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, insya Allah masyarakat Kabupaten Luwu akan memperoleh hasil yang lebih baik. Tentu saja implikasinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, saya dan masyarakat Kabupaten Luwu lebih awal menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan atas perhatiannya selama ini yang telah membuka keterisolasian masyarakat di Kecamatan Bastem Utara dan Walendang Barat serta Lantimojong dengan membangun komoditas masyarakat dapat lebih cepat dipasarkan. Saya ingin laporkan kepada Bapak Wakil Gubernur bahwa dana yang digelontorkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke Kabupaten Luwu sebanyak 25 miliar telah kami manfaatkan dengan membuka akses perjalanan, pelebaran dan pengerasan sepanjang 27 km. Dan alhamdulillah pada hari ini kalau tadinya ditempuh perjalanan kurang lebih 4 jam, sekarang insya Allah perjalanan tinggal kurang lebih bahkan tidak sampai 1 jam. Karena itu sekali lagi atas nama pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan selanjutnya kami tetap memohon bantuan perhatian dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Kami masih ada wilayah sepanjang kurang lebih 37 km yang masih ditemukan masyarakat terisolir. Harapan kami kiranya permohonan ini Pak Wagub bisa dipenuhi untuk tahun ini. Dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. Dalam kaitan dengan itu semua, dengan hari jadi Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu, marilah kita terus tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita lestarikan stabilitas nasional dan kita kobarkan terus semangat Luwu sejuk bersinar, serta Luwu membangun untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat Luwu. Akhirnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam peringatan Hari Jadi Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu, mohon kesediaan Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan untuk dapat menyampaikan sambutan dan pengarahan kepada kami secara virtual. Demikian sambutan ini kami sampaikan dan atas perkenan Bapak Wakil Gubernur. Kami ucapkan banyak terima kasih dan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Luwu dimanapun berada, saya atas nama pemerintah daerah menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Jadi Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu ke-15. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua dalam melanjutkan perjuangan untuk membangun Kabupaten Luwu yang tercinta ini. Sekian dan terima kasih.
billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Bapak Bupati Luwu, Bapak Dr. Andes Haji Basmin Matayang, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Luwu, Bapak Syukur Bijak, yang pada kesempatan ini hadir secara virtual. Yang saya hormati para wali kota, bupati atau yang mewakili setanah Luwu yang hadir secara virtual ataupun secara langsung. Kemudian yang saya hormati, yang saya cintai, saya banggakan para anggota DPRD Provinsi yang hadir secara virtual ataupun secara langsung. Kemudian yang saya hormati, saya cintai Bapak Ketua DPRD Kabupaten Luwu, Wakil Ketua dan para anggota DPRD Kabupaten Luwu. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan segenap Forkopimda Kabupaten Luwu beserta Ibu. Yang saya hormati Yang Mulia Datu Luwu atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Penjabat Sekda Kabupaten Luwu beserta Ibu. Yang saya hormati para asisten dan staf ahli, para kepala OPD, para Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Hari di antara kita Bapak Ketua KNPI Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian keluarga besar kerajaan selaku tokoh adat yang baik secara langsung maupun secara virtual, insan pers dan seluruh hadirin sekalian, para pemuda dan semuanya yang hadir baik secara langsung maupun secara virtual yang saya cintai, saya banggakan. Inna hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan, alhamdulillah. Kesempatan juga diberikan kepada kita di tengah pandemi ini, alhamdulillah. Kita diberikan nikmat sehat adalah suatu kenikmatan yang sungguh sangat berarti bagi kita sekalian di setiap kesempatan, dan insya Allah mudah-mudahan terus kita diberikan kesehatan untuk menghadapi krisis pandemi yang kita hadapi secara bersama ini. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kekuatan untuk terus berjalan di atas tuntunannya, menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin-pemimpin yang berlaku adil pada seluruh rakyatnya, dan insya Allah dapat bertanggung jawab di hadapannya kelak. Amin. Pertama-tama tentu ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan seluruh jajaran Kabupaten Luwu bahwa kegiatan dilaksanakan secara sederhana begini adalah tujuannya selain kita adalah bagaimana sebagai upaya untuk pencegahan proaktif kontribusi terhadap mencegah penurunan penyebaran COVID, juga sekaligus bagaimana kita adalah melakukan efisiensi dalam sistem pelaksanaan kegiatan-kegiatan kemudian di masa krisis pandemi ini yang telah memukul sektor-sektor ekonomi kita. Tapi alhamdulillah dengan kita melakukan refocusing, melakukan kegiatan-kegiatan baik di hulu maupun hilir, sehingga kita bisa survive di tengah pandemi ini, alhamdulillah. Tercatat bahwa kontraksi perekonomian Sulawesi Selatan adalah termasuk yang terbaik di Indonesia, dan ini tidak lain adalah juga kontribusi daripada kabupaten, kota, dan termasuk adalah Luwu yang kita cintai. Perlu kami sampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memiliki program-program strategis. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati bahwa kami terus ingin bersinergi dengan Kabupaten Luwu dan juga Luwu Raya secara umum, bahwa kami bagaimana terus menjalankan roda pemerintahan bersama Bapak Gubernur
bahwa tidak henti-hentinya kami untuk melihat apa kebutuhan, tetapi tentu ada keterbatasan kami di dalam melaksanakan tugas dan fungsi bagaimana pelayanan kepada masyarakat, bagaimana mendekatkan semua sektor keadilan, pembangunan infrastruktur, menjangkau terisolir adalah kami telah maksimalkan secara besar-besaran termasuk di wilayah Kabupaten Luwu sebagai mitra strategis dalam pembangunan Luwu Raya yang lebih baik. Perlu kami sampaikan, alhamdulillah bersama Bapak Gubernur, tapi sebelumnya kami permohonan maaf karena Bapak Gubernur sedianya bersama kita hari ini, tapi dengan kegiatan yang beliau padat, maka beliau memberikan amanah kepada kami untuk ikut secara virtual untuk kegiatan ini. Tapi insya Allah itu tidak akan mengurangi bahwa komitmen kami bersama Bapak Gubernur untuk terus membangun Luwu Raya termasuk Kabupaten Luwu dalam program-program strategis prioritas Provinsi Sulawesi Selatan. Ini telah kami buktikan bahwa meskipun kami adalah mungkin hitungan kami berkunjung di tempat lokasi-lokasi tersebut, tetapi itu tidak akan mengurangi bagaimana kami untuk membangun wilayah-wilayah itu. Kami telah mencatat sejak kami masuk dalam pemerintahan 2018 akhir sampai sekarang 2021, maka kami mencatat adalah sudah sekitar 220 atau 217 plus minus anggaran yang kami kucurkan untuk Kabupaten Luwu sebagai mitra strategis dalam program prioritas pemerintah. Kami melakukan ini bisa dicatat bahwa dengan anggaran sebesar ini tidak lepas juga ada kontribusi dari para anggota DPRD yang berada dari Dapil Luwu Raya yang terus juga mendorong kami untuk melakukan program-program fokus, efisiensi dan efektif dalam sesuatu pembangunan sehingga bisa kelihatan apa yang kami bangun. Dan kami telah mencatatkan bahwa ada beberapa ruas strategis yang kami lakukan secara infrastruktur di Luwu, termasuk dua rantai PAU, adalah menjadikan Luwu nanti menjadi jalur konektivitas untuk menghubungkan Toraja, untuk menghubungkan Luwu Raya, untuk menghubungkan Ajat Tapar, dan Luwu menjadi sentra untuk konektivitas di 3 wilayah strategis ini. Kemudian yang kedua, Luwu adalah juga yang memiliki bandara kami Sela Eksen dan menjadikan Luwu sebagai juga sektor konektivitas untuk perjalanan udara yang strategis. Kalau ketika ini adalah dimanfaatkan dengan baik, maka Luwu ke depan akan menjadi sentra perhubungan dari semua pusat-pusat pembangunan strategis di wilayah Toraja, Luwu Raya, dan Ajat Tapar. Kemudian kami perlu catatkan bahwa kami juga memiliki langkah-langkah strategis untuk membangun, dan perlu dicatat bahwa kami melakukan pembangunan di sektor irigasi di wilayah Luwu. Sebagai contoh kami mengambil bagaimana pembangunan Makawa. Kami menyampaikan juga ke wilayah Ulu Utara bahwa kami juga membangun di Makawa pembangunan daerah irigasi. Dulu kami mendengarkan ketika akhir 2018, kami mencatatkan bahwa irigasi hanya bisa termanfaatkan sekitar 65%. Tapi alhamdulillah di 2019 hanya dengan bermodalkan foto yang saya lihat, kemudian kami mengusulkan dalam program dan kami membangun 2019, dan alhamdulillah sudah terkucurkan dana sekitar 12 miliar plus minus, dan bisa di-upgrade dari kemampuan kapasitas 2.700 yang kemudian turun menjadi 1.300, dan alhamdulillah saat ini sudah kembali menjadi 2.600, bahkan ada tambahan sekitar 100 hektar lebih kapasitas jangkauan irigasi Makawa. Saya masih ingat waktu berkunjung tahun 2020, termasuk di acara kegiatan yang sama di Belopa. Kemudian kami dijemput oleh warga Makawa termasuk di bidang pertanian. Mereka semua bersukaria, tapi mereka cuma kesal sedikit karena mereka kenapa katanya Pak Wagub datang berkunjung di sini tidak menyampaikan saja, tidak memberitahukan. Kami sedianya ingin memotong sapi untuk irigasi kami. Saya bilang cukuplah duren yang Anda punya itu cukup, kita akan makan bersama. Tapi saya rasa itu kami adalah kewajiban kami. Itu adalah uang rakyat dan akan dikembalikan kepada rakyat semuanya. Ini bukan karena kami hanya perantara semuanya, tapi tidak lain bagaimana kita bersinergi, berdoa dan terus bahwa insya Allah tidak ada kekuatan kecuali pertolongannya. Tapi ketika ada kemauan bersama, insya Allah akan ada jalan. Kemudian yang kedua, alhamdulillah di 2021 kami perlu sampaikan bahwa kami akan melanjutkan pembangunan itu, dan Makawa termasuk daerah irigasi jaringan yang akan terus diperbaiki dengan tetap dengan anggaran juga kurang lebih 10 miliar lebih di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan insya Allah tidak ada kendala nantinya. Dan juga bagaimana konektivitas selain buah rantai PAU, kami juga membangun di beberapa jembatan. Bisa dilihat jembatan Sungai Nangka, Tuluran, dan juga ruas Batu Tanduk Sakdan. Dan alhamdulillah kalau tidak salah informasi sudah proses
tender terkontrak. Mudah-mudahan tidak ada halangan untuk extend daripada bagaimana jalur akses Luwu dalam hal ini adalah Walmas menuju ke Sa'dan tetap terus digalakkan dan bisa menjadi akses alternatif. Perencanaan ke depan adalah bagaimana wilayah Luwu Raya dengan Toraja memiliki 3 akses yang strategis, Boran Tepau, existing, kemudian Batu Standuk dan Sa'dan. Kemudian dengan begitu bahwa bisa menghubungkan cepat perekonomian dan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang baru. Kemudian perlu kami sampaikan, alhamdulillah menerima laporan dari Bapak Bupati tadinya bahwa bantuan keuangan yang kami kucurkan sekitar 25 miliaran telah dilaksanakan dengan baik. Kemarin sebenarnya kami diajak langsung berkunjung di tempat lokasi, tetapi karena waktu yang sangat mepet, insya Allah kami akan berkunjung bersama Bupati, karena setiap pembangunan kami terus selalu memantau. Fungsinya adalah kami mengetahui kami sudah sampai di mana, dan kami akan melaksanakan yang mana, dan keberapa kemampuan kami. Kami tentu tidak bisa membangun semuanya, tetapi tentu kami harus berkoordinasi dengan Bupati, dengan Wakil Bupati, untuk melihat wilayah yang strategis, yang mana sangat dibutuhkan masyarakat, dan yang mana selama ini tidak pernah disentuh, kemudian harus dibangun karena kebutuhan masyarakat kita, untuk melihat dan bagaimana mereka membangun. Mereka membutuhkan hal ini karena sangat-sangat penting di wilayah masa pertumbuhan dan bagaimana menciptakan peluang-peluang ekonomi untuk survive. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga, bahwa ada program-program strategis di tahun ini juga, termasuk kalau tidak salah ingat di tahun 2020 awal kalau tidak salah saya berkunjung di Suli juga, dan alhamdulillah 2021 tahun ini kita akan memperbaiki kembali, ada anggaran walaupun tidak banyak tapi mudah-mudahan itu bermanfaat. Kemarin waktu banjir kami berkunjung di sana, ada normalisasi untuk sungai di sana sekitar plus minus 1 miliar. Paling tidak ini adalah kita pelan-pelan membangun, tapi betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Kami berterima kasih kepada seluruh DPRD juga Kabupaten Luwu yang telah menemani waktu itu, dan juga anggota DPRD wilayah Dapil di Luwu. Alhamdulillah sangat-sangat bekerja sama dan kooperatif kepada kami. Bisa dibayangkan bahwa Luwu Raya dengan mengirimkan orang sekitar 11 wilayah Dapil Luwu Raya bisa bersinergi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan bisa melakukan pembangunan dalam jangka waktu dari 2018 ke 2020 sekitar 500-an miliar. Dan ini tercatat di Kabupaten Luwu saja, bahwa ini adalah sekitar 217-an miliar plus minus pembangunan yang kami lakukan selama masa periode kami. Tapi itu tidak akan terhenti di situ. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa bersama. Ke depan kita terus bersinergi. Mungkin kami secara fisik tidak sering berkunjung ke Luwu karena luasnya wilayah kami. Tapi paling tidak pembangunan kami terus menjangkau wilayah-wilayah sana. Dan kami terima kasih sekali kepada Bapak Bupati yang terus berkoordinasi kepada provinsi, terus antusias dan ofensif di dalam mendorong pembangunan-pembangunan. Tadi sudah diusulkan lagi. Kami belum mengunjungi itu, tapi bagaimana kemudian koordinasi. Karena yang paling penting dan terkita adalah komunikasi. Komunikasi tidak ada maka semuanya akan rusak. Kemudian ada namanya politik, stabilitas dalam politik. Ketika stabilitas politik tidak terjadi maka pembangunan tidak akan gencar dan tidak akan intensif semasif saat ini. Alhamdulillah, Provinsi dan Kabupaten Luwu sangat baik dalam kerjasama, dalam hal pembangunan dan tentu dalam hal informasi dan sharing tentang bagaimana kebutuhan masyarakat kita. Yang tentu perlu saya sampaikan juga bahwa memang Luwu ini saya masih ingat sekali waktu peresmian Belopa sebagai ibu kota, saya juga hadir di acara HUT yang sama, dan di sana ada pencanangan yang menarik. Kalau tidak salah tanam sayur serentak seluruh desa kalau tidak salah waktu itu, dan ini ternyata ini dibutuhkan di pandemi. Ini sesuatu yang Allah sudah takdirkan, qadarullah, kita sudah mempersiapkan sebelum pandemi terjadi, dan ternyata semua wilayah, bahkan pihak kepolisian, bahkan di beberapa desa membangun kampung tangguh, membangun juga bagaimana berusaha di sekitar pekarangan rumah, dan ini sudah dilakukan jauh sebelum terjadi pandemi di wilayah. Kami berterima kasih sekali Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dan seluruh jajaran, dan terkhusus Ibu tim PKK daripada Kabupaten Luwu. Kami sangat berterima kasih. Dan kenapa? Karena tercatat dalam sistem perekonomian kita bahwa ketangguhan ekonomi Sulawesi Selatan dilihat karena menengah ke bawah, dan tidak lain adalah usaha mikro, usaha UKM yang bisa survive, kemudian bisa menunjukkan. Karena kenapa? Sektor mengenal makro ke atas, maka tentu sangat banyak dampak yang terjadi. Tetapi kita karena mayoritas orang kita adalah sektor real, sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor perikanan, dan sektor bagaimana sistem yang betul-betul adalah kekuatan ekonomi yang handal dan bisa adalah tahan banting di setiap cobaan-cobaan perekonomian yang terjadi. Kemudian apa kami perlu sampaikan juga bahwa kita sekarang di dalam pandemi, dan tapi alhamdulillah kita memiliki beberapa program-program bersinergi dengan vertikal
TNI Polri dan seluruh instansi-instansi vertikal, mari kita mendukung secara bersama. Kita telah berusaha di hilir, kita berusaha di hulu. Di hulu kita sedang melakukan vaksinasi dan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati telah memberikan contoh yang terbaik bahwa telah melakukan vaksinasi dengan baik dan seluruh jajaran-jajaran yang telah divaksin. Paling tidak vaksin ini adalah suatu usaha yang kita lakukan secara bersama bahwa bagaimana kita kemudian mau melakukan upaya-upaya ikhtiar. Ketika kita sudah bertanya kepada ahli, ketika kita sudah bertanya kepada seluruh yang tahu, lebih tahu ahli virologi bahwa bagaimana vaksin ini, ketika mereka sudah menyatakan oke, dan kemudian MUI sudah mengatakan oke, maka apa alasan lagi kita yang harus menunda bahwa kita harus melakukannya dengan baik. Kemudian yang paling perlu sampaikan bahwa ada ikhtiar di hulu, adalah termasuk penggunaan masker. Alhamdulillah, termasuk juga di tempat-tempat acara dan kegiatan kita ada pembatasan. Kemudian bagaimana penggunaan masker secara ketat. Kemudian bagaimana kita secara menyeluruh selalu mendukung, saling mengingatkan. Karena masker bukan perkara mudah untuk terus digunakan. Bukan perkara yang mudah untuk terus digunakan. Tetapi bagaimana kita menimbulkan kesadaran. Dan kemudian di hilir juga kita melakukannya. Kami sendiri di hilir ada terus bagaimana melakukan intervensi di rumah sakit. Bagaimana kemudian kita membangun penanganan intensif di rumah sakit. Kita menggelontorkan dana ratusan miliar untuk bagaimana membangun rumah sakit untuk menyelesaikan inline dengan bagaimana penanganan COVID dengan negative pressure. Kemudian bagaimana kita menciptakan juga menyewa hotel-hotel untuk penanganan pemulihan bagi yang terdampak COVID tapi tanpa gejala. Hal ini adalah sebuah usaha pemerintah yang dilakukan, tapi tentu tidak bisa dilakukan hanya dengan pemerintah, hanya dengan pemerintah provinsi dan kabupaten dan pusat. Tapi kami membutuhkan dukungan secara keseluruh. Seluruh lapisan masyarakat, seluruh instansi untuk kita sama-sama. Di sini diuji adalah leadership, di sini diuji adalah persatuan kesatuan, di sini ada diuji bagaimana kita bergotong royong bersama untuk menangani pandemi ini, untuk bagaimana tetap survive, hidup bersama, kemudian tetap bisa menumbuhkan ekonomi, tidak tertekan secara masif dan kemudian tertekan secara besar, tetap kita tetap bisa bagaimana tetap maju ke depan. Karena perjalanan hidup, kemudian perjalanan pembangunan harus terus berjalan, di mana tengah pandemi kita harus melakukan suatu strategi yang terbaik dan bagaimana kita bergotong royong dan bekerja sama bersama seluruh vertikal dan pusat. Kemudian yang terakhir perlu saya sampaikan, kami tentu mendengarkan selalu apa yang terjadi di Luwu, tetapi paling tidak adalah kami mengupayakan apa yang maksimal, termasuk adalah bagaimana persoalan saya tadi barusan melihat terus terang peta-peta yang di Luwu dan memastikan juga melihat. Tapi tentu itu adalah sebuah upaya-upaya kami akan selalu bagaimana mendorong yang terbaik untuk Kabupaten Luwu. Kami selalu bersama dengan Luwu dan kami merasa bahwa kami tidak mampu untuk masyarakat tanpa pemerintahan di Luwu dan seluruh instansi yang ada di Kabupaten Luwu. Mungkin itu dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Tentu kami berharap terus komunikasi yang baik dengan Bapak Bupati, dengan Bapak Wakil Bupati. Kami juga Wakil Gubernur bersama Bapak Gubernur dan saya sebagai Wakil Gubernur. Alhamdulillah kami terus bekerja sama bagaimana untuk mengupayakan, karena kami merasa bahwa apa yang kami lakukan harus terjadi di masa periode kami, karena kami tidak mau melihat ke belakang setelah ini adalah sudah terjadi semuanya. Demikian, subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita pada hari ini, mari bersama-sama kita mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Armin M. Sosi. Untuk sejenak, marilah kita menyandarkan segala harapan-harapan kita, segala cita-cita, semoga kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan inayah, petunjuk, ridha dan rahmat darinya. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yudafi' nikmah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat
wa tabdilana ya Allah biha jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka a'la darajat, wa tuballighuna biha aqsa gayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami duduk bersama di tempat yang mulia ini. Kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah. Perlindungan, limpahan rahmat dan karunia, sehingga kami melaksanakan kegiatan yang kami beri nama peringatan hari jadi Kota Belopa yang ke-15 ini. Kiranya Engkau mendapat dan memberikan ridha dalam kegiatan kami ini. Allahumma ya Allah, jadikanlah peringatan hari jadi Kota Belopa sebagai perwujudan rasa syukur kami atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada masyarakat Kota Belopa dan Kabupaten Luwu pada umumnya, sebagai wanua mapatuo naiwai alena. Kami berharap bahwa kekayaan alam yang kami miliki, kemakmuran yang kami telah rasakan di bawah bimbingan pemimpin yang kami cintai, kiranya rahmat-Mu lebih dekat dalam kehidupan kami. Allahumma ya Allah, dalam suasana kekhawatiran akan pandemi COVID-19 ini, kami bersyukur kepada-Mu ya Allah. Semoga rahmat yang telah Engkau berikan itu menjadi sarana bagi kami untuk lebih dekat dan pandai bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Allahumma ya mujibas sa'ilin, Engkaulah Tuhan yang maha pengampun, Engkaulah Tuhan yang maha penyayang. Oleh karena itu, ampunilah kami, ampunilah kesalahan para pendahulu dan guru-guru kami, ampunilah kesalahan para orang tua kami, sehingga kami dapat kembali ke hadirat-Mu dalam keadaan ridha dan diridhai. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Allahumma ya Allah, andai rezeki kami ada di atas langit-Mu, kiranya Engkau menurunkan rahmat dan kasih sayang-Mu itu. Dan andai rezeki kami ada di perut bumi-Mu, seperti yang diungkapkan oleh pemimpin kami. Allahumma ya Allah, seandainya rezeki kami berada di perut bumi-Mu, kiranya Engkau ungkapkan rezeki itu, agar kami dapat beribadah melalui rezeki yang Engkau anugerahkan itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya rapat paripurna kami serahkan kembali kepada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Luwu, Bapak Rusli Sunali SPD. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Sebelum rapat paripurna ini secara resmi kami tutup, perkenankan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPR Kabupaten Luwu menyampaikan ucapan selamat hari jadi ke-15 Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu, dan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh hadirin atas kesediaannya mengikuti rangkaian acara rapat paripurna hari jadi ke-15 Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu, sekaligus permohonan maaf yang tulus manakala terdapat hal-hal
yang kurang berkenan. Kami menyadari banyak keinginan maupun kebutuhan dan tuntutan serta harapan yang belum dapat kami penuhi. Karena itu, selaku manusia biasa, dari lubuk hati kami yang sangat dalam, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan rahmat-Nya dalam segala upaya dan perjuangan kita. Amin. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Dengan selesainya seluruh rangkaian acara rapat paripurna Dewan hari ini, pimpinan DPRD menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Akhirnya, dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Luwu dalam rangka peringatan hari jadi ke-15 Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu secara resmi saya nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama penyerahan bantuan CSR dari Bank Sulselbar kepada pemerintah Kabupaten Luwu berupa bantuan pembangunan ruang taman hijau RTH Kota Belopa sebesar Rp496 juta. Untuk itu, mohon berkenan mengambil tempat Bapak Bupati Luwu beserta pimpinan Bank Sulselbar Cabang Belopa. Terima kasih dan dengan hormat disilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai akhir dari seluruh rangkaian acara pada hari ini, kita saksikan bersama persembahan Tari Pajagalili Kreasi. Tarian ini terkonsep dari gerakan alam yang syarat dengan nilai-nilai kebersamaan yang dipegang erat, serta mengandung makna yang tersirat akan ajakan untuk bersatu padu, yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Luwu, khususnya yang mendiami daerah dataran tinggi membanjar sepanjang jazirah barat daya Tanah Luwu. Gerakan tarian Jagalili berangkat dari beberapa gerakan dasar Pajagalili Peta dan Pajagalili Ulu Salu yang dikembangkan dan masih tetap mempertimbangkan nilai dan aturan adat istiadat yang berlaku. Tarian ini memiliki fungsi persembahan serta sebagai senda gurau para muda-mudi rakyat Luwu. Tarian ini dikembangkan oleh Fei Farhan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu. Selamat menyaksikan.
Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi ke-15 Belopa sebagai Ibu Kota Kabupaten Luwu untuk hari ini. Kami atas nama Panitia Pelaksana mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, baik yang telah hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual. Dan jika selama dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.